Pahim tuh? Pahim tuh? Oke, sebentar. Kita akan mulai pembelajaran. Semoga share screen Umi bisa sampai di tempat anak-anak dengan jelas ya. Umi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Boleh dilihat, simak video pembelajarannya ya, Umi Riastel. Suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas? Jelas, Umi. Oke, kalau jelas. Kedengeran, Umi. Kenapa? Nggak kedengeran. Aku nggak kedengeran, Umi. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Nggak ada suaranya, Umi. Nah, makanya Umi Ria tanya tadi. Oke, baik. Kalau begitu nanti sebentar. Pakai suara Umi Ria aja ya. Kalau suara Umi Ria jelas ya? Jelas. Jelas. Jelas, Umi. Baik, kalau begitu Umi Ria aja ya suaranya ya. Dari Umi Ria sebentar. Suara Umi Ria aja dulu. Ya, pelajaran bahasa Indonesia di subtema 3, tema 1, subtema 3 ya. Menulis simpulan dari teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari satu teks. Kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Nah, ini adalah contoh teks tentang populasi hewan yang sudah hampir punah, yaitu hewan orangutan. Orangutan ini penyebabnya sudah diinformasikan di sini, kemudian populasinya, jumlah populasinya pun sudah disebutkan di sini. Nah, jadi ini salah satu contoh teksnya ya. Nanti ada pertanyaan nih dari teks ini ya. Kita lihat. Nah, kita akan tentukan ide pokok. Ide pokoknya adalah populasi orangutan di Sumatera terancam punah. Simpulannya, populasi orangutan Sumatera harus dijaga kelestarian agar tidak punah. Membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan teks dapat dibuat. Nah, inilah contohnya nih. Berikut adalah contoh penyajian simpulan dalam peta pikiran. Jadi simpulan ini ada dari ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, dan ide pokok paragraf 3. Ayo bacalah teks tentang usaha melestarikan hewan dan tumbuhan. Langkah tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Setelah itu buatlah simpulan dari ide pokok tersebut dalam bentuk peta pikiran. Ya, oke. Itu tadi tentang bahasa Indonesia ya. Sebentar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak baca dulu teks yang ada di buku tematik ya. Buku tematiknya yang bahasa Indonesia dibuka dulu, baca.
Halaman berapa tematik? Sebentar ya. Kinan, awas Kinan, ada kemungkinan. Bahasa Indonesia itu ada di halaman nah, ini dia. Halaman 61. Yang di ayo berlatih ya, populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Dibaca dulu. Nanti Umiri akan tanya. Tahu pikirannya. Oke, namanya siapa? Oke, siapa? Oh ya, ini ada bunganya. Ada bunganya ya. Ini bantalnya kemarin udah ketawa. Ini itu udah punya alkasa loh. Ini punya alkasa. Oh, ini itu udah diberesin orang. Oh, ini dia kan. Bentar ya. Ini namanya Anwar. ya. Oke, sekarang bisa sudah tahu di paragraf pertama paragraf pertama apa ya? Ide pokoknya. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradae. Mereka bisa ditemukan di hutan tropis di Indonesia Timur. Jadi apa ide pokoknya? Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong di dalam famili Paradisae. Ya, Paradisae.
Oke, siapa yang bisa baca itu? Paradisaidae. Ya. Oke, baik. Itu yang pertama. Kemudian paragraf kedua, apa ide pokoknya? Ada di awal, di kalimat awal paragraf. Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Kesimpulannya adalah, apa simpulannya? Bahwa burung cendrawasih ini perlu dilestarikan. Benar ya? Oke, kita lanjut sekarang. Kita lanjut. Materi berikutnya yaitu tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Kita kemarin itu sudah membahas tentang geografis. Sekarang kita membahas tentang kehidupan politik. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah berdirinya negara tersebut. Nah, di sini akan diberi contoh 3 negara ya. Berikut ada beberapa negara Asia Tenggara dengan kehidupan politiknya. Yang pertama adalah negara Indonesia. Ibu kotanya, sebentar. Ya, ibu kotanya DKI Jakarta. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya pun sama, presiden. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahasa resminya adalah bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, mata uangnya adalah rupiah. Ini untuk negara Indonesia. Selanjutnya dia ada negara Malaysia. Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, kepala negaranya disebut dengan Yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Beda ya sama Indonesia. Kalau Indonesia tadi kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden. Kalau di Malaysia, kepala negaranya di-Pertuan Agung dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan adalah tanggal 31 Agustus 1957. Duluan Indonesia apa duluan Malaysia merdekanya? Indonesia. Indonesia, oke. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya judulnya Negaraku, mata uangnya adalah ringgit. Ini untuk di Indonesia, di Malaysia. Kemudian negara yang ketiga adalah, sebentar kita lihat, adalah Singapura. Assalamualaikum Umi. Ya, waalaikumsalam. Singapura, nama ibu kotanya adalah Singapura, kepala negaranya adalah presiden, namun kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya adalah 9 Agustus 1965. Kemudian bahasa resmi, tolong audionya ditutup ya, itu bocor suaranya, nanti suara Uminya terputus-putus. Bahasa resmi di Singapura adalah Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil, sesuai dengan penduduk yang ada di Singapura. Karena Singapura itu terdiri dari Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Tamil ini India ya. Kemudian lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura, mata uangnya dolar Singapura. Ini ada contoh 3 negara. Negara ASEAN ada berapa? Ada 10. Nah, berarti ada 7 negara yang belum disebutkan. Tugasnya catat sekarang. Buat 7 negara, sisanya buat seperti ini. Ya. Gambar benderanya, kemudian nama ibu kota, nama kepala negaranya, kepala pemerintahannya, hari merdeka, bahasa resmi, lagu kebangsaan, dan mata uang. Dibuat di buku tulis tematik. Oke, paham tuh? Pahimna. Oke. Pahimna. Lanjut sebentar. Cuma 7 negara.
Ya, 7 negara kan baru ada 3 ini. Umiria terangkan 3, berarti masih ada 7 lagi. Silakan benderanya juga ya. Sama seperti ini dibuatnya di buku tematik. Oke. Oh, ini ada Thailand. Umiria skip deh Thailand ya. Thailand ini salah satunya lagi ya. Thailand nanti termasuk dalam tugasnya ya. Nah, coba sebutkan negara-negara lain di Asia Tenggara, carilah informasi tentang kehidupan politik di negara tersebut. Tugasnya tadi ya, 3 negara ya. Sekarang kita lihat flora dan fauna endemik negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Flora adalah sebagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Jadi kalau flora ini tumbuh-tumbuhannya, kalau fauna adalah hewannya. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh flora dan fauna yang ada di negara-negara ASEAN. Kayaknya Umirnya salah ya. Bentar ya. Kalau di Indonesia, flora faunanya apa? Kita lihat ya. Khasnya dari Indonesia. Di Indonesia, floranya itu ada bunga bangkai dan anggrek hitam. Sementara faunanya adalah orangutan dan komodo. Kalau di Malaysia, floranya cempaka kuning dan faunanya harimau. Ini di Singapura, pohon tembesu dan ikan kehung. Nah, coba cari tahu flora dan fauna di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kalau ini cukup diketahui saja ya. Kalau di Thailand itu gajah, ya, Myanmar itu gajah. Oke, sekarang kita lihat pembelajaran berikutnya, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Ya. Keberadaan hewan ini ya. Keberadaan hewan sangat penting dan harus kita lestarikan agar 1. Tidak punah, 2. Dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, 3. Menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, ini ada 4 manfaatnya dari keberadaan hewan itu ya. Ini enggak? Kita lanjut ya. Jadi ada 4 ya kenapa hewan itu harus dilestarikan. Kemudian, menurutmu apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan? 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat dan membersihkan kebersihan dan kesehatan hewan. Tempo hari Umiria sudah tanya siapa yang punya hewan peliharaan, rata-rata punya kucing dan ikan ya. Ada yang punya iguana. Siapa yang punya iguana kemarin? Yang punya peliharaan iguana siapa kemarin itu? Terus Mutra ya. Yang kedua adalah
membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Penangkaran ini mirip-mirip dengan kebun binatang ya, tapi kalau penangkaran lebih banyak tidak boleh dikunjungi. Kalau kebun binatang boleh dikunjungi. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, sekarang ini ada beberapa hewan langka kalau diperjualbelikan bisa ketahuan kita bisa kena sanksi. Ya, seperti komodo, harimau, burung cendrawasih, burung kakak tua ya. Kakak tua termasuk hewan langka nggak, Raya? Saya yang biasanya tahu ini. Kemudian kalau kuda laut hewan langka, tapi jarang untuk dipelihara. Banyakan itu hewan langka yang diperjualbelikan itu adalah jenis unggas. Ada juga penyu hijau. Nah, itu banyak diperjualbelikan ya. Penyu hijau itu yang dari masih kecil-kecil, kepiknya itu udah dijualbelikan. Itu nggak boleh. Itu mendapat sanksi, ada sanksi hukumnya ya. Kita lanjut ya. Kemudian lama ya. Nah, apalagi upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan, terutama hewan langka? Coba sebutkan. Ayo, siapa yang bisa? Pikirkan ya. Pelestarian tumbuh-tumbuhan. Sama seperti hewan, tumbuhan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan juga harus kita lestarikan agar tidak punah. Apa saja yang dapat kita lakukan? Satu, mengembangbiakan tumbuhan dengan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya mengembangkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Karena tumbuhan ini banyak banget manfaatnya untuk manusia. Baik untuk dikonsumsi, kemudian untuk dijadikan tanaman hias, kemudian diambil manfaatnya yang lain seperti kayunya atau daunnya, itu ya. Banyak sekali yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian ketika melakukan penebangan hutan harus dipilih sesuai dengan ukuran dan usianya. Jadi nggak boleh yang masih kecil ditebangin juga. Ya, sama dengan ikan. Ikan gitu juga, yang masih kecil, yang sudah mau melahirkan itu nggak boleh dibunuh, diambil ikan itu, tapi harus dilepaskan. Siapa yang pernah lihat mancing mania? Mancing mania itu kan ikannya dilepasin lagi karena untuk melestarikan ya. Kita lanjut sekarang ke PPKN. PPKN ini adalah penerapan sila Pancasila. Kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Jadi melestarikan hewan langka itu termasuk pengamalan sila Pancasila ya. Nih, hewan apa yang ada di gambar? Siapa yang tahu? Orang utan, Umi. Orang utan. Orang utan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga Indonesia. Lucu hewan hutan, orang hutan ini ya. Penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, part 2 ya. Nah, ini lihat gambarnya lagi ngapain dia? Masih makan kucing. Masih makan kucing. Peliharaannya. Kita juga perlu mengamalkan sila Pancasila terkait dengan hewan. Misalnya hewan peliharaan. Kalau tadi hewan langka, sekarang ini ada hewan peliharaan. Nah, tuh juga tuh masih makan kucing. Perhatikan penerapan sila Pancasila terhadap hewan peliharaan nih ya.
Nah, ini dia. Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan itu sila pertama. Kemudian merawat hewan peliharaan yang sedang sakit itu sila kedua. Bangga terhadap keberagaman hewan yang ada di Indonesia itu sila ketiga. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan itu sila keempat. Membagi tugas merawat hewan dengan adil adalah pengamalan dari sila kelima Pancasila. Ya. Kemudian lihat lagi. Tuh, ini kan anak ini sedang menyayangi hewan peliharaannya. Ini adalah pengamalan sila keberapa? Siapa yang tahu kalau menyayangi hewan tadi? Pengamalan sila keberapa? Sila kedua. Ya. Oke, ini PPKN ya. Selanjutnya kita ke SBDP. Mi, suaranya kecil, Mi. Masih kecil nggak suaranya? Umi suaranya Kecil Umi suaranya Umi. Kecil. Kenapa dari tadi nggak bilang? Umi Ria udah jerit-jerit. Hari ini Umi Ria lagi di sekolah tidak bawa headset. Jadi... Umi suara Umi kecil. Kalau tadi enggak ya? Kecil. Nah, ini gede Umi. Oke, memang kayaknya sinyalnya ini yang membuat suara Umi bisa besar bisa kecil. Oke, sekarang SBDP adalah teknik perawatan patung, pewarnaan patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat. Umi Ada kecil cat lagi. akrilik. Nah, ini modelnya nih, cat poster. Suaranya hilang lagi, Umi Umi. suaranya kecil lagi Umi. Suaranya kecil Umi. Oke. Suaranya kecil Umi. Suaranya kecil Umi. Baik, kalau ini silakan dibaca. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan oleh cat poster agak mengkilap karena terdapat kandungan minyak di dasarnya. Sementara cat akrilik adalah cat yang dibuat dari bahan plastik. Dia akan cepat mengering. Jadi kalau pakai cat akrilik harus lebih cepat mengecatnya ya. Suaranya masih kecil? Udah besar Umi. Enggak Umi. Oke, alhamdulillah. Sinyalnya lagi ke bawah angin tadi, jadinya dia kecil. Ya, kemudian di sini ada dua jenis teknik pewarnaan patung. Pertama, teknik akuarel, yang kedua teknik plakat. Akuarel itu pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis, pakai kuas ya. Sementara teknik plakat yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal. Ini pakai kuas juga tapi dia tebal. Ya. Nah, sekarang pameran. Apa itu pameran? Pameran itu pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Ini siapa yang suka nonton pameran? Tujuannya memperkenalkan hasil karya itu ya. Oke, nih, ayo teman-teman tampilkan hasil karyamu. Siapa yang sudah buat karya? Nah, sekarang tugasnya ada 3 jadi ya. Ini ada yang tugas yang 2 ini. Ayo berlatih halaman 52. Nomornya nomor 1 sampai 4. Kemudian ayo berlatih halaman 63 nomor 1 dan 2. Boleh dicatat? Oke, jadi soal tugas kita ada 3 ya. Umi tadi halaman berapa Umi? Lihat dong, yang pertama halaman 52, yang kedua halaman 63. Oke. Tulis di buku tulis tematik. Ya. Jadi soal tugas kita hari ini ada 3 ya. Pahim tuh? Halaman 52 sama halaman berapa lagi Mi? 63. Oke, halaman 52 dan halaman 63. Kemudian yang ciri-ciri atau kehidupan politik negara ASEAN-nya ada 7 negara ya. Ciri-ciri kehidupan politiknya ya. Jadi tugas kita ada 3.
Oke, baik. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Miriam mau minta tolong dengan tuh kalau Miriam udah minta tolong doa pada ketutup semua videonya. Miriam minta tolong sama Nata nih. Di Nata untuk mimpin doa penutup majelis yuk. Silakan Nata. Ya, benar ya. Mira gini. Yuk. Mana? Denata? Dinata? Gak mau mimpin doa? Oke. Waktunya nanti habis. Mutiara aja yuk. Mutiara pimpin doa. Sudah belajar Mutiara? Ya, Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ada 3 tugasnya, kemudian segera kirim ke Umi lewat Wapri dalam bentuk foto. Oke? Pahim tuh? Pahimna. Pahimna. Siva yang jawab, yang lain gak jawab. Pahim tuh? Pahimna. Oke. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Liv.